Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan coba untuk melakukan penyetingan penggunaan DMX Mixer 2024 dengan 3 buah jenis lampu. Yang pertama adalah 4 buah parlet, dimana kita akan setting menjadi 4 buah address ya yang berbeda. Kemudian ada 2 buah moving headbeam yang juga kita akan setting menjadi 2 buah address yang berbeda, dan 1 tambahan lampu Fresnel untuk pewarnaan wajah. Ya, keseluruhan dari lampu ini kita akan coba setting bersamaan dengan penampilan permainan mode sub di DMX Master 2024 Crocodile Series. Oke, langkah awal teman-teman yang perlu lakukan adalah mengatur pengaturan addressing pada masing-masing lampu. Di lampu pertama, lampu parlet kita setting menjadi 001. Di lampu kedua kita setting menjadi 025, yakni penambahan dari 1 ditambah 24 channel dari mixer menjadi 025, 25 tambah 24 menjadi 73, 49 ditambah 24 menjadi 73. Kemudian lanjut ke moving headbeam, dari 73 ditambahkan 24 menjadi 97. Kemudian untuk lampu beam kedua menjadi 121, didapatkan dari 97 ditambah 24 menjadi 121. Kemudian serinya ditambahkan lagi langsung ke Fresnel di 145, penambahan 121 ditambah 24 menjadi 125. Saya ulangi, 1, 25, 49, 73, 97, 121, dan 145. Oke, kita akan coba langsung melakukan penyimpanan. Kita akan bagi-bagi permainannya menjadi master lampu menyala, kemudian master strobe, pemilihan warna, dan permainan dari moving headbeam. Kita tekan run edit di sini. Kita akan pilih di P12 sebagai master lampu. P12 kita klik, masuk ke case 12. Ada 2 buah bintang yang menandakan belum ada programan. Kemudian kita atur master dari tiap-tiap lampunya. Kemudian di sini kita masukkan master lampu untuk 1, 2, 3, 4 untuk parlet. Kita naikkan di channel 1. Channel 1 merupakan master lampu. Tapi untuk melihat previewnya kita naikkan dulu di channel 2 ya, benar ya. Untuk master lampu di nomor 1, untuk penyimpanan kita matikan di nomor 2-nya. Kemudian sebelum kita simpan, kita atur pengaturan di moving headbeamnya. Kita matikan addressing PAL 1, 2, 3, 4, nyalakan moving headbeam di 5 dan 6. Kemudian kita naikkan master lampu beam, itu ada di 2 dan 3. Ya, 2 dan 3 moving headbeam menyala. Kemudian kita atur pengaturan master lampu untuk Fresnel. Kita matikan untuk 5 dan 6. Kita masuk ke nomor 7. Untuk Fresnel sama seperti PAR, itu ada di channel 1. Untuk pengetesan kita cek dulu untuk permainan warnanya. Nah, ini dia warna kuning ya. Oke, nomor 1 menyala. Jika keseluruhan sudah kita simpan, kita lakukan penyimpanan dengan menekan run scan. Tekan run scan sampai dengan 20 step. Karena untuk DMX ini penyimpanannya sampai 20 step. Jika sudah, kita matikan run edit ya. Kemudian kita akan coba melakukan penyimpanan untuk mode strobo atau berkedipnya ya. Kita tekan run edit. Kalau master ada P12, kemudian strobo kita setting di P11. Masuk ke case 11, 2 bintang belum ada programan. Kita nyalakan addressing moving head parlet di 2, 1 dan 4 ya. Kita naikkan master lampu. Kemudian kita coba preview di nomor 2 sebagai cahaya warna merah. Untuk strobo pada moving parlet itu ada di channel 6. Jadi teman-teman atur dulu tempo strobonya di channel 6. Kemudian jangan lupa untuk mematikan master cahayanya, karena nanti cahaya kita simpan di case terpisah. Jika parlet sudah, kita matikan addressing parlet. Kita pilih ke moving headbeam, ada di 5 dan 6. Kita atur pematurannya di 2 dan 3. Untuk strobonya teman-teman masukkan, turunkan temponya pada di channel 2. Atur temponya sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira teman-teman kebutuhan temponya seperti apa? Sebenarnya seperti ini saya coba ya. Kemudian kita matikan addressing moving headbeam. Kemudian kita atur pengaturan Fresnel. Fresnel di P7. Untuk Fresnel kita nggak akan membuatnya berkedip karena dia fungsinya sebagai pewarnaan wajah aja. Jadi nomor 1 tetap menyala, tetap dinaikkan. Sebagai preview kita naikkan dulu di channel 5, ini warna kuning ya.
Oke, menyala, berarti kita turunkan, kemudian kita simpan. Kita tekan run scan sampai dengan 20 step. Jika sudah, kita sudah simpan di P12 dan P12. Kita matikan run edit. Kita akan mencoba, kita tekan sub di sini, lampu menyala, kita tekan P12, lampu beam menyala. Lampu parlet dan juga fresnel belum menyala karena kita belum mengatur untuk permainan warnanya. Ya, kita matikan P12, nyalakan P11. Ini untuk mode strobe, beam berkedip. Ya, parlet juga belum, sebetulnya berkedip tapi kita belum memilih master warnanya jadi dia belum menyala. Oke, lanjut. Kita akan melakukan penyimpanan untuk cahaya pewarnaan pada parlet dan juga pada fresnel. Ya, untuk pewarnaan pada parlet saya akan simpan di P8. Kita tekan run edit di sini, masuk ke P8, case 8 kita simpan. Kemudian kita masuk addressing parlet di sini 1 2 3 4. Kemudian 1 untuk master lampu, kita lihat previewnya. Parlet warna merah, ya. Kita turunkan master lampunya, kita hanya simpan di master warnanya aja. Kita tekan run scan. Kemudian kita turunkan nomor 2, kita naikkan nomor 3 untuk cahaya warna hijau. Kita tekan run scan. Kita turunkan warna hijau, kita naikkan warna biru. Kita tekan run scan. Kita matikan nomor biru, kita menyalakan warna putih. Kita tekan run scan. Kita juga bisa melakukan pemilihan mix warna merah dan hijau menjadi kuning. Kita tekan run scan. Turunkan hijau dan biru menjadi Tosca. Kita tekan run scan. Turunkan merah dan biru menjadi warna ungu, kita tekan run scan. Turunkan merah hijau biru menjadi warna putih, kita tekan run scan. Kemudian kita juga bisa menurunkannya, kita naikkan keseluruhan channel warna merah hijau biru putih atau RGBW, kita tekan run scan. Total keseluruhan 10 step. Ya, jika sudah, kita matikan run edit. Kita akan mencoba untuk permainan dari parlet. Ya, kita tekan sub. Kemudian milih master lampu di P12, pilih pewarnaan parlet di P8. Oke, parlet berwarna-warni, ya. Kemudian master lampunya menyala, parlet menyala. Kemudian kita matikan P12, kita nyalakan P11, dia masuk ke mode berkedip. Oke, lanjut. Kita akan coba untuk melakukan pewarnaan pada master fresnel. Kita akan simpan di P11. Kita matikan, tekan run edit, ya. Kemudian nyalakan, pilih P9 untuk case 9. Kemudian untuk fresnel itu ada di channel 7. Ya, untuk previewnya kita naikkan dulu master lampunya di sini. Kita pilih cahaya warna kuning itu ada di channel 5. Untuk fresnel ini saya nggak tampilin secara full ya karena terlalu terang. Ini kita mainkan di 30-50% aja sebagai pewarnaan wajah. Kemudian untuk melakukan penyimpanan jangan lupa master lampunya kita matikan. Jadi hanya di master warna kuning aja yang kita nyalakan. Kemudian kita tekan run scan sampai dengan 20 step. Oke, jika sudah, matikan. Kita akan coba lihat tampilannya. P12 untuk master lampu menyala, P8 untuk masuk ke mode sub, P12 master lampu menyala, P8 pergantian warna-warni pada parlet, P9 lampu fresnel menyala. Oke, kita belum setting untuk pergerakan dari moving head beam ya. Kemudian kita mau mode strobe, kita matikan P12, kita masuk ke P11. Ya, parlet melakukan strobe dan moving head beam melakukan strobe. Namun untuk fresnel ini tidak karena ini fungsinya sebagai pewarnaan wajah. Oke, lanjut kita akan coba lakukan pergerakan pada moving head beam. Kita tekan run edit di sini. Untuk pergerakan moving head beam saya akan simpan di nomor 1, case 1 ya, yang harus yang kita mainkan ada di channel 5 dan 7 saja, yakni untuk moving head beam. Kemudian karena dia ada di channel 10 dan 12, kita pindah ke patch B di sini menjadi 9 sampai dengan 18 channel untuk feedernya. Ini kita atur untuk pergerakannya. Oke, kita akan coba pergerakan kanan dan kiri aja. Nah, kita tekan run scan karena ini pembagiannya 10 step, 20 step. Jadi kita tekan run scan sampai dengan 10. Kemudian kita pindah gerakannya.
kita tekan run scan sampai dengan 20. Jadi 1 sampai dengan 10 untuk pergerakan ke kiri, 11 sampai dengan 20 untuk pergerakan ke kanan. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Matikan run edit. Kita masuk ke mode sub. Kemudian kita pilih master lampu di P12. Kita pilih P8 untuk pewarnaan lampu parlet. Kemudian kita pilih P1 untuk moving head beam pergerakannya. Kemudian kita pilih P9 sebagai pewarnaan dari Fresnel. Ya, moving head beam menyala, parlet menyala, kemudian Fresnel juga menyala. Dan kita bisa memainkan mode strobe pada moving head beam dan parlet. Kita matikan P12, nyalakan P11. Ya, moving head beam melakukan strobo atau kedip dan parlet juga melakukan mode berkedip. Oke. Kemudian kita juga akan melakukan percobaan permainan warna lampu pada moving head beam. Jika warna lampu pada parada P8, kemudian P9 untuk pencahayaan warna Fresnel, di P10 kita akan coba penyimpanan untuk pergantian warna pada moving head beam. Kita tekan run edit di sini. Kita pilih P10, masuk ke case 10. Ada 2 bintang, belum terisi. Kita nyalakan beam ada di channel di address 5 dan 6. Kemudian kita naikkan 2 dan 3 sebagai preview lampu. Kemudian kita naikkan di channel 1 sampai dengan berfungsi color rotary atau perputaran pergantian warna beam secara otomatis. Seperti ini ya, beam berganti-ganti secara otomatis. Namun untuk melakukan penyimpanan jangan lupa untuk menurunkan di channel 2 dan 3. Ya, kemudian kita tekan run scan sampai dengan 20 step. Jika sudah, kita matikan run edit, kita masuk ke mode sub. Oke. Kemudian kita nyalakan master lampu di 12. Pilih P8 untuk pergantian warna parlet, kemudian P9 untuk menyalakan Fresnel, 1 untuk pergerakan moving head beam, kemudian P9 ini untuk pergantian warna pada moving head beam. Oke. Melakukan mode strobe-nya gampang, nyalakan P11, matikan P12. Maka melakukan beam dan moving head beam, beam dan parlet melakukan mode strobe. Untuk Fresnel otomatis menyala karena dia fungsinya sebagai pewarnaan wajah aja. Jika teman-teman mau mematikan mode Fresnel, tinggal matikan P11, maka Fresnel akan mati. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa kreasikan dengan pergerakan-pergerakan lain dan mode-mode permainan pemilihan warna yang lainnya. Untuk contoh saya buat seperti ini. Oke.